Kami ingin meningkatkan efektivitas, Mas. Jadi menekan biaya produksi sehingga keuntungan didapat petani itu lebih tinggi, lebih maksimal. Dengan senyuman kita penjaga napas kehidupan. Perkenalkan, saya Suko Hadiwiono, Kepala Desa Gondel, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Kami datang bersama Gapoktan dan pengurus kelompok tani se-Desa Gondel. Jadi kurang lebih kita ber-30 dalam rangka ingin mengetahui perkembangan teknologi pertanian, khususnya dalam bidang pola tanam dengan mesin transplanter ya. Kami ingin meningkatkan efektivitas, Mas. Jadi menekan biaya produksi sehingga keuntungan didapat petani itu lebih tinggi, lebih maksimal. Kayaknya di Indonesia belum ada. Ini juga dari Cina. Ini harganya sampai sini 26.000. Kalau yang 1 hektar membutuhkan jumlah 360 tre kali 26.000 kurang lebih 6 juta. Jenengan mikir ora sido nyebar. Dengan kondisi yang memang mahal kayak gitu, ya memang dari awal saya nggak punya duit Pak untuk bikin persemian yang pakai ini. Saya berpikir pakai bambu, pakai plastik. Medianya kalau di tempat ini namanya ladu Pak. Karena wedek mempunyai sifat ngaten. Itu wedek kalau kena air jadi lumpur, kalau kering jadi pasir. Jadi tidak mengikat akar yang ada di mediasme ini. Dan tidak ada dampak di akar. Tapi kalau panjenengan pakainya lumpur sawah, dia kalau kering itu kan kenceng Pak, keras itu. Nah itu akan merusak akar. Karena apa? Kalau jenengan bikin persemian ini di musim nanti panas, 2 jam aja Pak, ini sudah kering. Jarak ini ya media, tanah media, ini cuman 1,5 cm. Jadi tipis sekali. Karena kalau dibikin tebal nanti repot posisi masuk di mesinnya. Kecuali memang mau ditanam secara manual. Kemudian pupuk, ini memang ya nyuwun sewu ya PPL penyuluh panjenengan wong sebelum lahir ya wis ana wong nandur pari dan tahu persis. Dan yang namanya pupuk di antara orang satu dengan satunya cara pupuknya nggak ada yang sama. Itu selera, terserah ukurannya mau dipupuk pakai apa, itu nggak sama. Ini bibit kalau dipupuk urea mati Pak. Dikasih NPK secara asli langsung mentean di tahun. Yang kena pupuk keseng, yang nggak kena pupuk nggak tukul, maksudnya nggak tumbuh. Lah saya ngakali ini 1 tahun Pak, tak kasih dari pupuk organik cair murni organik dan nggak geseng, tumbuhnya pelan Pak. Sudah 15 hari baru 10 cm. Oke, saya rada jengkel, tak kasih overdosis biar lemu Pak, bagus hijau tapi lemes, tak gulung boten purun ngadeg meleh. Aduh iki piye? Terus kula berubah pakai urea cair kan disemprot pun tidak masalah. Begitu kena panas kering, pucuknya bisa gosong semua, stres boten kula. Nah alhamdulillah dari konten saya tentang bibit kering, ada orang yang telepon, orang Lampung, dia punya pabrik ini ya, Aquadrin Acidin. Pak Ponco dicoba itu, saya kirimi dicoba, akhirnya sampai sini tak coba, tak fermentasi. Awalnya dalam 1 baris ini separuh tak pakai pupuk ini, separuh pakai pupuk ilmune Ponco Tani. Dalam persemian setelah saya buka ternyata bedanya jauh Pak. Setelah pakai ini 3 hari setelah tak buka itu tumbuh 3 cm, punya saya tumbuh baru tukul Pak 1 cm. Oh berarti ada perbedaan ini. Terus saya mencoba lagi yang 1 baris pakai ini, 1 baris punya saya, bedanya jauh. Sampai tak buktikan, sampai tak ukur dosisnya, alhamdulillah ketemu dengan kondisi panjenengan, nanti bisa lihat bibitnya. Ciptakan harapan, jangan ragu langkahmu, jangan bimbang hatimu. Ada Ponco Tani yang siap mendukungmu. Ubah lelah jadi berkah, ubah kaku. Nah, untuk ketebalan ini kebutuhan bibitnya di sini 1 baris 10 kilo Pak. Oh, cukup gak cukup? Bisa nek niku. Ya tukang gunungnya cepet telung ini. Nek selayu, Bang. Kalau sungguh sok 4 mbek buri ae.
Kalau sudah kita geser ke Sering mau kantor Bang ya. Mesinnya sangat efektif ya sebetulnya, cuma ini baru pertama nyoba ya, dan ternyata tanahnya juga tanah berlumpur. Jadi ini sama persis seperti di daerah kami ini, yang lahan yang kami coba ini lumpurnya juga dalam banget nih. Kelihatannya bisa diaplikasikan di daerah kami. Saya mempersiapkan suku cadangnya. Tapi kalau dihitung misalnya, biasanya mesin ini rusak kan pada saat panjenengan dipakai. Lagi gue tanam, jarum ini patah. Ngebel konco tani, tolong mas saya beli jarumnya satu. Proses berjalannya ini, proses panjenengan dipakai ke sana butuh waktu 2-3 hari, keburu tandure wis libar. Cukup panjenengan ke tukang las, cari galvanis yang 1 cm, beli sak lonjor Pak, harganya 76.000, dipotong 20 cm jadi 30 jarum. Nah, dari jarum itu tadi panjenengan sudah bisa menghitung. Hitungannya kalau dibagi 30 paling ketemunya per jarum 2.500. Jadi murah, komponen yang kita pakai murah. Awalnya kalau saya pakai galvanis itu kan lebih bagus, lebih kuat Pak. Kalau pakai stainless semua kita nggak dapat Pak untuk TKDN-nya. Tingkat komponen dalam negeri, stainless kan bukan punya kita Pak, kita masih impor. Sehingga tak campur supaya kita masuk kemarin. Alhamdulillah untuk uji kelayakan dari BRMP Serpong kita masuk, Konco Tani dapat nilai 94 Pak. Itu penilaian kelayakan untuk mesin tanam ini. Kemudian di TKDN-nya, tingkat komponen dalam negerinya, Konco Tani masuk 64%. Jadi yang stainless ya, yang kerangka jarum ini Pak, dia menghitung kerangka jarum ini, mesin sama ini pakainya stainless, itu kemarin kita cuma dapat 64% produk komponen dalam negeri. Alhamdulillah lolos, dan ujian SNI alhamdulillah lolos, tinggal kita tunggu sertifikat keluarnya kapan. Kemudian di sini ada setelan yang bisa untuk ombol dan iwir. Kalau pingin ombol ini ada 2 baut, tinggal dimajukan supaya jarum ini lebih maju, jadi ngambilnya bibit lebih banyak. Kalau pingin iwir tinggal ini diundur, ngambilnya sedikit. Kemudian jenengan ada yang pingin ben rodo jero, pingin cetek, ini ada setelan jero ceteke hasil tanamnya, ada 2 setelan. Kalau jarak nggak bisa, sudah paten. Jarak samping ini sudah dilas 20 cm, jarak jalan ke sana sudah diukur pakai gigi gearbox sehingga jaraknya sudah paten. Nanti posisi ini jalan sendiri, dan hasilnya nyun sewu bukan berarti saya membandingkan, karena itu menjadi referensi saya, menjadi contoh buat mesin Konco Tani. Kalau yang itu tanamannya di depan kita Pak, dan kalau lumpurnya encer sekali tanaman akan ketutup lumpur, setelah ketutup lumpur keinjek kita. Kalau mesin Konco Tani ini panjenengan jalan, bekas kakinya kan dielus sama kap bawah, setelah halus baru belakangnya ditanam. Panjenengan sudah tahu ukuran kekuatan Honda, karena pada awalnya tak pakai mesin selain Honda itu kemampuan 1,5 jam Pak, 1,5 jam panas, dan itu bagus buat panjenengan. Panas liren, tapi kan sehektar bisa 3-4 hari Pak. Setelah tak coba pakai Honda, alhamdulillah dengan kekuatan, nggak istirahat, nggak saya hentikan, kesel uang ganti uang, mampu 6 jam, dan itu nggak mati, berarti bisa lebih dari 6 jam mesin nggak berhenti. Bensin sedikit diisi, karena ini isi bensinnya nggak ada seliter ini Pak, ini cuma 800 mili, dan sangat ringan sekali, nggak usah bapak-bapak, ibu-ibu pun bisa. Makanya kemarin dari pabrik banyak sekali yang ikut pelatihan, ibu-ibu yang semangat sekali. Coba Pak, saya orang perempuan bisa nggak? Tarik aja. Nah iya, apalagi laki-laki. Nah ini mesinnya mesin matic Pak, jadi sebelum digas nggak jalan, semakin gasnya kenceng ya berarti larinya akan semakin cepat. Kalau sudah disiapkan bibit tinggal gas aja. Nah itu sistem kerjanya. Nah enteng boten Mbak, enteng. Mau coba ini, monggo yang lebih gede.
tarik lagi. Nah, enteng ya. Kita coba nyalakan. Terima kasih sebelumnya ya Mas buat Pak Ponco dan timnya. Kami kesini bersama Gapoktan Makmur Dimulyo Desa Gondel beserta pengurus dan kelompok taninya. Berterima kasih banget sudah diberi wawasan karena memang salah satu selain yang disebut Pak Kepala Desa adalah tenaga kerja untuk tanam Pak. Jadi sekarang ini kita itu harus menyesuaikan jadwal dari tenaga tanamnya. Kondisi juga semakin lama semakin sepuh juga ya, makanya dengan adanya ini mekanisasi terhadap alat pertanian ini terutama transplanter ini semoga bisa kita para petani itu bisa tanam bareng-bareng Pak. Jadi tanam serentak karena dengan tanam serentak pun itu juga dapat mengurangi serangan hama penyakit. Jadi kami sangat berterima kasih dengan datang ke sini, bisa caranya mulai dari nanam bibit, nyebar bibit, memotong sampai akhirnya kita praktek untuk menjalankan transplanter. Perkenalkan, saya Ketua Gapoktan Makmur Dimulyo Desa Gondel, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Kesini dalam rangka usaha untuk mengoptimalkan produksi pertanian di desa kami, terutama padi. Dan dalam rangka optimalisasi itu perlu penanaman secara bersama-sama serempak. Nah, untuk mendukung kesampahan bertanam itu perlu ada teknologi yang membantu. Nah, di antara teknologi yang membantu adalah pembibitan di lahan kering dan penggunaan transplanter. Nah, ini yang mendorong kami untuk kesini dalam rangka studi tiru. Nah, tentu harapan kami dengan menimba ilmu pengalaman dari sini, kami akan menerapkan dengan kondisi kami di Gondel. Dan saya kira sangat membantu sekali. Buat sobat tani yang tertarik dengan alat penanam padi dari Ponco Tani, monggo berkunjung ke Desa Bodeh, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Gapoktan Makmur Dimulyo Desa Gondel, Maju bersama. Kita